Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qotibul Umam Ubaidillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat masa Yunani. Dari filsafat pada masa Yunani itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama filsafat Yunani kuno, yang kedua filsafat Yunani klasik. Nah, ini jadi dibagi menjadi dua era. Yang pertama era pra-Sokrates, kedua itu era mulai Sokrates, Plato hingga muridnya Aristoteles. Yang pertama adalah filsafat Yunani kuno. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani kuno. Lahirnya filsafat Yunani kuno itu diperkirakan sekitar abad 6 sebelum Masehi. Itu pada zaman dahulu kan para di Yunani itu banyaklah mitos-mitos. Mitos ada dewa angin, dewa surya, dewa-dewa lainnya yang tidak logis, tidak berlaku. Artinya suatu kebenaran yang lewat akal pikir itu enggak logis. Yang berlaku hanya satu kebenaran yang bersumber dari mitos-mitos, dongeng-dongeng seperti itu. Akhirnya setelah abad ke-6 sebelum Masehi itu muncul orang-orang ahli pikir yang menentang adanya mitos-mitos tersebut. Nah, itu punya pertanyaan tentang alam semesta. Loh, kenapa sih ini kok ada petir? Masa kok Thor mengeluarkan senjatanya? Kan bukan seperti itu. Akhirnya muncullah para filosof-filosof pada zaman Yunani kuno ini. Ada banyak sekali, itu ada 5 aliran filsafat dalam Yunani kuno. Itu yang pertama adalah aliran minor atau aliran Iona, yang kedua itu Pitagoras. Alirannya Pitagoras yang kita tahulah ia adalah seorang ahli matematika. Ketiga aliran Elia. Keempat adalah naturalis tentang alam, dan juga terakhir adalah sofis, skeptisisme. Pertama saya akan menjelaskan tentang Thales. Thales itu hidup pada sekitar tahun 624 hingga 546 sebelum Masehi. Thales ini adalah filsafat yang mencari asas permulaan atau prinsip, yaitu prinsip alam semesta. Yang katanya itu alam semesta ini diciptakan dari air. Kita tahu dari buku Dunia Sofi, dari buku Dunia Sofi itu jelaskan tentang bagaimana si Thales ini berpikiran bahwa unsur dasar dari alam semesta ini adalah air. Yang kedua adalah Anamikhandros. Ia itu merupakan orang yang membuat peta bumi pertama kalinya, ya pada zaman Yunani kuno itu. Jadi sebelum ada Napoleon Bonaparte atau dan lainnya, dia sudah membuat peta bumi, tapi bentuknya bumi itu lonjong. Ia itu mempunyai konsep bahwa bumi itu, dunia itu diciptakan dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, udara. Tapi bukan Avatar. Yang ketiga itu adalah Pythagoras. Dan itu adalah ahli matematika dan juga mistik, ahli kebatinan juga, yaitu dengan angka-angkanya, dengan matematikanya, ia mencapai sebuah rupa keadilan, mencapai sebuah kebijaksanaan. Bagaimana filsafat itu diambil, menemukan sebuah jiwa dan juga nalar yang menjadi kesempatan, dan sama halnya hampir semua benda yang lain secara angka bisa dijelaskan. Jadi semua yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan angka, kata Pitagoras. Dan selanjutnya adalah Xenophanes. Itu dia lahir di Asia kecil. Ia membantah adanya Tuhan-Tuhan, yaitu Tuhan digambarkan dengan manusia. Ada yang Tuhan bentuknya manusia ginilah, atau yang kepalanya besar, gimana? Itu dia sangat membantah. Ia juga membantah bahwa Tuhan itu bersifat kekal dan tidak mempunyai permulaan. Ia mempunyai pendapat Xenophanes itu bahwa Tuhan itu lahir juga dan juga akan mati. Jadi tidak kekal dan juga tidak abadi Tuhan. Itulah pendapat dari Xenophanes. Langsung saja, yang selanjutnya adalah Heraklitos. Biasanya orang-orang menyebut, yaitu menjabatkan julukan si gelap, ya, karena untuk menelusuri gerak pikirannya itu sangat sulit. Jadi kita sulit sekali mencapai akal pikirannya. Ucapannya yang sangat terkenal bagi saya, yang sangat memotivasi saya adalah segala sesuatu mengalir bagaikan arus sungai.
dan tidak satu pun orang dapat masuk ke dalam sungai yang sama 2 kali. Jadi orang bisa masuk dalam sungai. Air sungai yang pertama telah mengalir, ya, berganti dengan air yang berada di belakangnya. Maksudnya gitu, air yang berbeda. Yang selanjutnya itu adalah periode kedua, yaitu periode Yunani klasik. Itu ya, ini adalah seorang katanya dalam bukunya Pak Farudin Faiz, dalam jumlahnya siapa itu saya lupa, seorang ya staf MJS itu mengatakan bahwa Socrates sebenarnya adalah seorang nabi. Ia berasal dari Jawa hingga pindah ke Yunani. Begitu juga dengan Plato dan juga Aristoteles. Yaitu adalah candaan-candaan, entah nyata atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Yaitu Socrates tidak mempunyai tinggalan bukti-bukti nyata atau bukti fisik, bukti buku dan lain-lainnya, ia tidak mempunyainya. Tapi dia itu mempunyai konsep dalam berpikir kebidanan, yaitu melahirkan, membantu masyarakat, membantu kaum-kaum pemuda untuk melahirkan sebuah kebajikan, melahirkan sebuah kebijaksanaan. Pada awalnya ia diberitahu oleh temannya, Socrates, kamu adalah orang yang paling bijak di Yunani ini. Socrates tidak percaya. Akhirnya ia berkeliling ke kota Yunani mencari ke orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat, oleh orang yang terkenal, hingga mendiskusikan tentang kebijaksanaan. Tapi apa yang ia dapat? Ia tidak tahu. Bahwa akhirnya ia menyampaikan kesimpulan bahwa ia adalah orang paling bijaksana. Socrates adalah orang yang mati karena minum racun, yaitu ia karena dibunuh, difitnah oleh para penguasa Yunani karena dianggap telah meracuni otak-otak generasi muda. Ya karena kan pemikiran-pemikirannya itu dianggap membahayakan. Yang kedua adalah Plato, Nabiullah Plato, insya Allah. Ia adalah seorang pengukit dari Socrates. Jadi ini ada Socrates mempunyai murid Plato. Ya, bawahnya ini ada Aristoteles. Ia sangat mempunyai pengaruh besar. Dalam bukunya itu ada sangat banyak sekali peninggalannya Plato. Yang paling pokok itu adalah Republik, yaitu sebuah buku yang membahas tentang konsep-konsep negara. Yang dianggap Plato konsep negara yang paling baik adalah sebuah republik. Ada juga yaitu tentang sofis tentang menceritakan siapa itu filosof, siapa itu sofis, dan siapa orang yang lain-lainnya. Ada juga tentang buku tentang percintaan juga banyak. Si Plato ini peninggalannya sangat banyak sekali. Ia itu mempunyai ide-ide berhubungan dengan dunia, mempunyai pemikiran bahwa suatu realitas itu terbagi menjadi 2, yaitu indrawi yang selalu berubah dan juga dunia ide yang tidak pernah berubah. Kalau kita katakan itu dunia fisik dan juga dunia gaib. Itulah pemikirannya Plato. Nah, ini kan mirip sekali dengan yang orang-orang Islam ketahui, oleh orang-orang Jawa ketahui. Nah, apakah Plato itu nabi? Ya, saya tidak tahu. Yang selanjutnya itu adalah orang berpengaruh yang satu ini, muridnya si Plato, Aristoteles. Yaitu Aristoteles itu mendeskripsikan kebahagiaan adalah pencapaian kebaikan sesuai dengan pandangannya tentang kemanusiaan sepanjang waktu di kehidupan yang terarah pada kesempurnaan sifat kemanusiaan dan pengayaan kehidupan manusia. Itulah sangat berkesan bagi saya. Hingga nanti silahkan dilihat di makalah itu sudah saya cantumkan hal tersebut. Saya sangat terkesan dengan ketiga tokoh ini, antara Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles itu sendiri pernah akan dibunuh mati oleh kerajaan Alexander. Kalau nggak salah, ia mempunyai murid bernama Alexander. Ia adalah seorang raja yang ceritanya itu pada saat Aristoteles itu mengajar di kampusnya si Plato. Jadi Plato mendirikan sebuah kampus, Aristoteles mengajar di situ.
Itu ia pada saat berapa tahun ditarik oleh suatu kerajaan hingga harus menjadi guru pribadinya Alexander yang nantinya akan menguasai banyak sekali daerah-daerah di sekitar Yunani menjadi kerajaan yang jaya. Aristoteles ini hampir dibunuh juga karena juga dianggap menyesatkan atau meracuni pikiran-pikiran pemuda. Tapi Aristoteles ini melarikan diri, tidak seperti Socrates yang menerima ini adalah sebuah kebebasan, kematian adalah kebebasan. Itulah pikiran Socrates. Tapi Aristoteles itu melarikan diri. Ia tidak membiarkan, katanya pendapatnya itu, ia tidak akan membiarkan orang-orang berdosa dua kali kepada filsafat. Ya, mungkin cukup sekian karena sudah lama, memori saya sudah hampir habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rampes, Haleluya. Nama saya Meldana Kolbatur Rosida. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang filsafat periode Yunani. Yunani kuno adalah lokasi bersejarah di mana sebuah peradaban berkembang. Akibatnya, Yunani kuno terkait erat dengan filsafat, yang merupakan ibu dari sains. Padahal, dalam arti luas, filsafat telah berkembang jauh sebelum para filosof Yunani kuno menggali dan menyempurnakannya. Di tangan mereka, filsafat menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan di generasi selanjutnya. Filsafat digunakan sebagai kerangka berpikir oleh orang-orang Yunani untuk menyelidiki pengetahuan seiring berjalannya waktu, sehingga tumbuh pada generasi berikutnya. Ini seperti membuka pintu ke berbagai bidang yang efeknya mungkin masih terasa sampai sekarang. Akibatnya, zaman perkembangan filsafat Yunani menjadi pintu masuk peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau suatu sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka, di antaranya yakni Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Semua ini menunjukkan bahwa sebelum ditemukannya logika dan filsafat Yunani, terdapat model pemikiran rasional filosofis yang bekerja efektif dalam warisan keilmuan Islam, yaitu dalam kajian teologis dan hukum. Pada kenyataannya, pemikiran logis, teologi, dan hukumlah yang telah berkontribusi pada persiapan landasan untuk adopsi dan pertumbuhan logika dan filsafat Yunani dalam Islam, bukan sebaliknya. Yang ketiga yakni filsafat periode abad pertengahan. Zaman ini dimulai dengan munculnya filsafat Eropa, seperti hanya filsafat Yunani yang diilhami oleh kepercayaannya. Filsafat atau pemikiran abad pertengahan juga dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, agama mendominasi pemikiran intelektual abad pertengahan, karena penyelesaian segala persoalan selalu berpijak pada agama. Maka gaya berpikir filosofisnya adalah teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, dengan bantuan Karel Agung, sekolah-sekolah yang mengajarkan tata bahasa, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik didirikan. Skenario ini membantu pertumbuhan pemikiran filosofis di abad ke-13 yang melihat pendirian perguruan tinggi dan ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabadikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Di kalangan para ahli pikir Islam atau periode filsafat skolastik Islam muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Periode skolastik Islam ini berlangsung pada tahun 850 sampai dengan 1200 Masehi. Pada masa itulah
Kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Namun, dengan runtuhnya kerajaan Islam di Granada, Spanyol pada tahun 1492, kekuatan politik Barat mulai menjarah timur. Sebuah prestasi yang signifikan dalam upaya ilmiah, khususnya dalam bidang filsafat. Dalam sejarah filsafat, peralihan dari abad pertengahan ke abad modern disebut sebagai masa peralihan atau transisi. Khususnya lahirnya Renaissance dan humanisme pada abad 15 sampai 16. Zaman modern dimulai dengan kebangkitan Renaissance dan humanisme. Sejak zaman modern, fungsi ilmu alam menjadi begitu dominan sehingga pemikiran filosofis semakin dianggap sebagai pelayan teologi, terutama sebagai cara untuk menetapkan fakta tentang Tuhan yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansah dari kelas BID. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai filsafat modern. Kata modern berasal dari bahasa lain, yaitu moderna, yang memiliki arti sekarang, bisa juga diartikan sebagai keadaan saat ini. Berdasarkan pengertian tersebut, mengartikan setiap manusia hidup dan berinteraksi di zaman modern. Tidak sedikit para ahli yang mengatakan tahun 1500-an menjadi tahun kelahiran zaman modern di benua Eropa. Modernitas dalam hal ini tidak hanya berfokus pada periode ataupun kurun waktu, tapi juga masuk dalam kesadaran yang terhubung dengan proses kebaruan. Maka dari itu muncullah istilah-istilah yang menjadi kunci kesadaran modern seperti perubahan, kemajuan, revolusi, dan pertumbuhan. Filsafat pada era ini masih sangat kental dengan unsur teologi dan eksistensi umat Kristiani. Namun setelah abad pertengahan, filsafat Barat menjadi kuasa kerohanian yang berdaulat dengan pemikirannya sendiri. Sejarah filsafat modern bisa dilukiskan sebagai pemberontakan intelektual terus-menerus terhadap metafisika tradisional. Dari pemberontakan itu, cara berpikir filosofis yang mendasarkan diri pada rasio menjadi otonom dari pemikiran atas dasar iman yang dikenal sebagai teologi. Pemisahan filsafat dari teologi berlanjut pada abad ke-18 dan 19 menjadi pemisah ilmu pengetahuan dari filsafat. Terdapat aliran-aliran filsafat pada periode modern seperti sebagai berikut. Yang pertama, filsafat aliran rasionalisme. Pada zaman modern, filsafat ini, tokoh pertama rasionalisme adalah René Descartes. Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern. Menurut Bertrand Russell, kata bapak pantas diberikan kepada Descartes karena dialah orang pertama pada zaman modern kala itu yang membangun filsafat berdasarkan atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan akliyah. Yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran ini adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peran akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiri yang berarti pengalaman. Nah, jadi seperti itu filsafat di era modern. Selanjutnya adalah filsafat periode postmodern. Filsafat postmodern atau bisa juga disebut dengan filsafat kontemporer muncul pada negara-negara maju seperti Prancis, Jerman, dan Inggris di sekitar abad ke-20-an. Munculnya pemikiran mengenai filsafat modern ini didasarkan karena sikap rasionalisme dan dekonstruksi yang menjadi kritik pada masa itu. Filsafat di era abad ke-20-an terdapat aliran-aliran perkembangan dari abad modern seperti halnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aliran
positivisme, yang kedua aliran neo-marxisme, yang ketiga pragmatisme, dan yang terakhir fenomenologi dan eksistensialisme. Jadi itu filsafat di periode postmodern. Terdapat perkembangan dari filsafat modern sebelumnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi cukup sekian dari presentasi saya. Bila ada salah atau kurang lengkapnya dalam penjelasan saya bisa dilihat dalam makalah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.